Selamat siang kakak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cezareira Febriasafroni dari SMK 1 Malang, jurusan akuntansi. Hari ini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Kina Karisa Sofia. Saya Gusti Zarul Warta. Kita melakukan kegiatan observasi terkait usaha UMKM. Dengan izin, kami akan mewawancarai kakak terkait seputar usaha roti yang kakak jalankan. Nantinya hasil wawancara ini akan kami jadikan sebagai media pembelajaran saja. Apakah kakak bersedia meluangkan waktunya untuk mendiskusikan hari ini? Sebelumnya, atas nama kakak siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Larasati, selaku pemilik usaha roti Amin. So ini kan usaha kakaknya udah makin maju, udah besar, terus banyak karyawan, alat-alat untuk membuat rotinya kan juga sudah lengkap. Kayaknya mana sih biaya produksi yang dicatat dalam laporan keuangan kakaknya? Kayak misal kok listrik, gaji karyawan gitu. Sebelumnya di sini itu kan karena ini usaha keluarga ya, jadi itu masih belum ada pembukuan yang rinci. Kayak keluar masuk barangnya itu juga belum ada pembukuannya. Yang ada pembukuannya itu mungkin cuman gaji karyawan. Nah itu sama mungkin kalau untuk keluar masuk barangnya itu cuman pakai nota gitu aja. Terus sama kalau ada pemesanan, nah itu baru mungkin pakai Excel, tapi ya enggak yang ribet-ribet gitu loh, cuman kayak untuk tahu misal tanggal sekian pesanannya berapa gitu aja sih. Jadi enggak ada pembukuan yang rinci gitu. Kalau untuk tantangan di usaha roti ini kayak menghadapi era digital sekarang yang makin maju, kayak influencer kan sekarang banyak jual makanan gitu, kayak gimana Kak? Karena ini ya banyak yang maksudnya banyak saingannya juga. Jadi kalau di sini sih tetap mempertahankan rasanya gitu. Terus sebisa mungkin itu kayak nekan harganya biar nggak naik. Walaupun harga-harga naik, itu sebisa mungkin tuh di sini nggak naik gitu loh. Jadi naiknya tuh lama gitu. Jadi mungkin orang-orang tertarik gara-gara harganya masih stabil gitu loh. Maksudnya nggak yang setiap tahun naik atau gimana gitu. Terus sama insya Allah untuk rasanya tetap dijaga gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang insya Allah masih tetap sama. Jadi gak ada yang dikurangin, gak ada yang ditambah juga gitu. Untuk keterampilan akuntansi yang harus dimiliki untuk bekerja di perusahaan roti atau karyawan gitu, gimana? Sebenarnya kalau untuk keterampilan akuntansi mungkin kayak kasir, terus pembukuan itu penting banget ya di sini. Cuman ya itu karena di sini masih maksudnya yang ngelola keluarga aja, jadi masih kurang juga. Terus di sini juga kurang ada kayak karyawan yang bisa akuntansi gitu loh. Jadi selanjutnya, apa saja prosedur K3 yang diterapkan di ruang produksi roti? Oke, kalau di sini karena di sini itu kan masuk di puskesmas, maksudnya ada di puskesmas juga gitu loh. Jadi puskesmasnya itu di sini ngasih kayak alat-alat kayak buat pemadam itu, terus ada kotak P3K. Jadi kalau misalkan ada apa-apa langsung itu. Terus habis itu di sini juga wajib pakai alas kaki. Gitu. Kalau kerja harus pakai alas kaki, terus mungkin ini sih pakai celemek. Terus, apakah etika profesi penting dalam menjaga kepercayaan pemilik usaha roti? Kalau di sini karyawannya sih diharapkan kayak jujur gitu ya, jujur, terus amanah, habis itu ya rajin, kayak gitu aja sih. Maksudnya harus kayak gini. Yang penting jujur gitu.
Sebelumnya apa ada aplikasi khusus buat pencatatan keuangan di perusahaan ini atau mungkin cuma sekedar yang simpel-simpel aja? Iya sih yang ini apa namanya, balik lagi di yang tadi, pencatatannya itu cuma buat senam aja, jadi paling dicatatnya pakai Excel gitu aja. What are the important stage in the process of making your bread? Kayak semisal ada urunan yang khusus, terus suhu oven yang harus stabil. Oh iya, kalau mulai dari pertama ya, itu kan diaduk. Nah itu ngaduknya juga ada kayak berapa menitnya gitu. Tapi nggak ada patokan khusus sih kalau itu. Jadi kayak nanti setiap berapa menit sekali itu dicek. Nah terus habis itu apa namanya, masuk ke steam. Maksudnya kalau bentuk kan ya udah biasa. Bentuk itu habis itu masuk ke steam. Buat ngembangnya itu juga gitu, berapa menit sekali itu pasti dicek, kayak udah ngembang seberapa besar kayak gitu, baru nanti dimasukkan oven. Di oven itu juga diatur suhunya. Terus tiap roti itu juga beda, besar kecilnya itu juga mempengaruhi gitu loh. Jadi suhunya itu tergantung rotinya ini ukurannya seberapa gitu. Kalau kecil berapa, kalau yang sedang seberapa. Terus kan tergantung jenis rotinya juga. Di sini kayak roti polo itu juga beda sama kayak roti isi biasa. Jadi tergantung rotinya juga. Sama mungkin ini sih waktu ngemas. Kalau waktu kemas itu harus benar-benar rotinya dingin. Iya. Kalau misalkan masih hangat nanti takutnya ada jamur atau apa gitu. Soalnya kan nggak ada pengawetnya. Iya. Lanjut pertanyaannya, when did you start running this bread business? Kayak mulai kapan kakak jalan usaha ini? Karena ini usaha dari orang tua ya, itu sekitar mungkin 2011 atau 2010 gitu loh. Jadi waktu saya masih SD, nah itu mulainya bukan roti dulu, jadi awalnya itu bikin kue basah dulu. Terus dijualnya itu masih ke toko-toko gitu, dititip-titipkan gitu. Terus lama mulai rotinya itu sekitar saya masuk SMP kelas 2 sekitar 2013-2014an. Nah itu mulai bikin roti, terus habis itu jalaninya 2, jadi kue basah sama roti. Terus semenjak saya SMK itu alhamdulillah rotinya lumayan rame, jadi roti basahnya di stop, terus langsung roti sampai sekarang. Selanjutnya, what are the initial steps in the preparing the ingredient for making bread? Kayak awalnya tuh disiapin apanya dulu, atau nimbang-nimbang dulu. Kalau awal itu ini disiapkan yang mulai tepung, terus untuk apa namanya, pengembang dan lain-lain, gula gitu. Terus nanti ditimbang, baru langsung jadi kayak nimbangnya itu dadakan gitu. Jadi hari itu ya nimbangnya hari itu. What other product do you offer besides bread? Jadi kakak di sini menjual apa saja selain roti? Kalau di sini, karena di sini ada kafinya juga, jadi ya minuman, terus mungkin cemilan. Untuk selanjutnya, what is the average daily sales turnover of the bread business? Kayak kakaknya ini kan penjualnya kan omsetnya per hari. Ya. Kira-kira berapa omsetnya? Per hari itu kira-kira kan sehari itu maksimal itu 4.000 ya. 4.000 misalkan rotinya harganya yang 7.000-an gitu. Jadi sekitar 28-an gitu. Tapi itu kalau pas rame gitu. Kalau maksudnya bulan-bulan banyak orang nikahan gitu loh. Kalau misalkan biasanya sih
misalkan waktu sepi gitu ya rata-ratanya paling 1.000-an lah. Jadi paling kasarannya kalau harga rotinya yang 7.000-an ya 7 juta. Iya. Baik kakak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami tentang usaha roti yang kakak lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih juga sudah Sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara ini.